seandainya kita akan menggunakan sepatu boot, kita gunakan sepatu boot ini. Jadi begitu kita menggunakan, jadi mungkin nanti bisa praktek. Jadi begitu kita rapat, kita masukkan sepatu ke sepatu, kita ganti. Pada saat mengganti masker ini juga kita lebih dari satu orang. Harusnya kan kita harus mengganti masker di dalam ini. Ya. Jika kita mengambil pasien, tidak terlalu aman lah, tidak terlalu itu, bisa kita ambilkan jadi sudah pakai itu ya Bu. Kemudian kita tutup dengan muskat atau muskat. Ya, kalau membuat mengambil pertama kali turun ya, cuci tangan, handscoon. Yang pertama cuci tangan, handscoon, terus pakai gaun. Ya, ya. Bagi-bagi bulanannya. Tahap kedua, nah ini harus menyiapkan tadi Bootnya. Jadi bootnya kita siapkan di dekat. Jadi kalau sebelum mengambil boleh kita duduk. Tapi kalau setelah mengambil diusahakan jangan banyak duduk. Karena di gaun ini tadi kan kalau kita sudah mengambil sampel kan kontak dengan pasien. Yang menempelnya kan di gaun. Kalau kita banyak duduknya berarti kita katanya menempelkan dengan pasien. Tapi kalau sebelum ngambil boleh duduk. Saya mengambil tak tidur kan sambil tidak duduk. Atau misalkan masuk ke boot. Nah, untuk hazmat itu diletakkan di luar boot nanti ya. Hazmat itu dimasuk. Ini ditaruh di luar satu boot. Pada saat kita melepas hazmat ini akan terbuka. Nah, ya, terbuka ini kalau kita masukkan di dalam satu boot. Untuk biar tidak terbuka kita letakkan di luar satu boot. Boleh pakai kaos kaki di jalannya nggak? Boleh, tapi nanti harus juga kias. Tapi kalau masuk ke ruang perawatan, enggak. Tapi kalau di ruang, nah, kalau ya, pada prinsipnya kan sebenarnya pengambilan di ruang perawatan, ruang isolasi tadi. Kalau sudah masuk ruang isolasi, harus. Jangan sakit, banget deh. Ribet tau mas, biar rasanya mas. Oh, ribet tau mas. Nah, ini di setengah separuh. Nah, itu ganti masker dengan N95. Nah, pas dulu. Pas. Semua tangannya baru memegang N95. Jadi karena nanti kalau kita habis pegang masker ini tidak semprot kemudian pegang N95 kan kita pegang dalamnya. Nah, sama aja untuk menjaga dari masker ini ke N95 kita. Jadi bersih. Nah, dibikin enak. Biasanya kalau kita mengambil agak lama itu biasanya yang capek kan di telinga. Nah, tadi mungkin ada alat bantu. Jadi kan sebagai menggunakan ini untuk mengaitkan maskernya biar telinganya tidak pegel. Jadi kita kaitkan tadi. Ketika anak kayak ketika anak ayo deh. Nah, kan nyaman. Kalau telinganya enggak, karena nanti kalau 2-3 jam ini telinganya ya. Karena kalau untuk N92 itu kan keras gitu ya. Jadi kalau ada telinga ini enggak apa. Itu terakhir aja. Nah, kemudian
menggunakan muskat. Oh, nah cacat ini loro. Nah, ini harus di luar. Maka kalau yang ini kan harus di luar asma. Yang ini kalau kita harus berganti masker yang surgical ini harus di luar asma. Karena kalau kita mengganti nggak usah melepas asma. Kalau kita kasih di dalam, kalau di dalam asma nggak boleh diganti. Nah, ini ada mana ganti? Oh, karena kita itu pakai, ya. berarti ini dulu kan? Ya. Sebelum karena terminalnya itu Ini kalau tidak ganti ya. Tapi kalau ganti kali masker surga tadi itu harus paling luar. Karena kalau nanti di dalam kita harus membuka asma, itu nggak boleh. Jadi harus di luar asma. Ya tetap. Ya. Itu maksudnya kapan dan kapan itu Ganti. kapan itu enggak? Kalau ganti itu kalau kita mengambil swab umpamanya evaluasi yang sudah kita pastikan positif, ya. Kemudian orang yang sudah mempunyai indikasi positifnya diisolasi, ada indikasi positifnya itu lebih baik kita berganti. Tapi kalau kita sekedar screening atau tracing tentu tidak harus. Nah, kemudian kita, nah untuk goggle itu bisa dipasang di luar hazmat, bisa di dalam. Kalau di luar hazmat, resikonya itu cuma sekali pakai. Jadi kalau kita masih menggunakan berikutnya mas gunakan, digunakannya goggle itu di dalam hazmat. Goggle. Nah, ini biar tali yang ada di ini kalau di dalam hazmat kan terlindung. Kalau di luar hazmat tadi, ini kan di luar Pak. Jadi ini tidak terlindung. Biar aman. Kalau masih kita gunakan lagi, itu diletakkan di dalam hazmat. Yang penting lagi juga penggunaan masker N95 ini harus benar-benar rapat. Kalau kita menggunakan masker N95 kurang rapat, biasanya akan mengembun. Nanti di goggle-nya ini akan mengembun. Kalau sudah mengembun nanti yang biasa dan berisiko kita akan membuka ini. Nah ini pada saat kita kan biasanya terus kita bersihkan. Nah ini berisiko. Jadi pastikan masker N95 yang kita gunakan itu benar-benar rapat. Kalau tidak rapat, bisa menggunakan ditapik. Jadi kita plaster sampai kalau kita tiup udaranya itu tidak naik. Jadi begitu kita tiup tidak naik, jadi itu tidak rapat. Itu kemudian baru kita tutup. Kita tutup. Oh, tidak ada safety system. Oh ini. Safety source. Nek belum ngambil boleh duduk. Jadi banyak kerjaan. Masih boleh. Setelah itu dan air sampai atas, kemudian menggunakan celemek atau apron. Ini ibu mengatakannya celemek. Ya. Ini pasangan untuk video. Video ini dari awal. Oh iya guys. Kalau isolasi tadi. Aku saya sama. Sarung tangan yang pertama tadi itu kita isolasi tapi di tadi setelah kita masukkan. Yang pada itu kan sampai tengah.
Untuk yang ujung dari isolasi itu kita lipat dulu, biar nanti kalau kita lipat, biar nanti kalau kita mencari nggak tanya tetangga. Dan nanti kan kelihatan di sini. Jadi, ya. Mantap ya. Mantap. Ya, baru sarung tangan ya. Oh, belum. Oh iya, siap. Semangat, Mas aku coba kasih saya. Dokter eksklusif kasih saya. Bisa juga yang ini yang diisolasi. Nah tadi kalau sarannya Bu Anies kan dilapisi yang 3 layer. Yang ini yang nanti yang dibuat. Ada yang stoknya yang kita dibakar. Lagi. Oh. Jadi disuapin lagi enggak ya? Enggak. Saya yang pertama enggak. Terus yang ini baru saya kasih. Yang kedua yang Terus nanti yang gunakan yang itu yang aneh. Ya, itu untuk penggunaan APD. Kan. Pakai ini ya. Lanjut. Lanjut untuk pengambilan, proses pengambilan. Sekarang sampai ke video kan? Video. Ini kan ini kan? Videonya apa ya? Alatnya dulu. Oh ya. Terus lanjut. Nah, ini itu yang PTM tadi ya Bu, sama swab data namanya. Ya. Jadi ini swab data sama PTM. Nah untuk yang swab data ini ada 2 pilihan. Yang pertama itu kecil, itu namanya swab, itu biasanya untuk bayi. Kalau yang anak kecil itu menggunakan yang swab. Kalau yang dewasa menggunakan yang swab biasa. Ini PTM-nya. Ini biasanya yang tadi yang masih hidup. Kalau warnanya merah, dewasa biasanya. Jadi tuh. Kemudian berikutnya gunting. Karena kita kan panjang, padahal nanti dimasukkan ke dalam tabung ini. Jadi harus kita potong. Jadi kita siapkan gunting. Kemudian untuk tadi setelah diambil, kemudian nanti kan dibungkus namanya di parafilm Bu. Jadi tutupnya dengan tabungnya itu kita parafilm biar rapat. Kemudian kita bungkus sampelnya tadi dengan tisu. Ya. Yang paling penting kita harus memberi kode dari PTM yang kita gunakan dengan plastik nanti yang terluar. Karena nanti kan PTM ini kan kita bungkus dengan tisu, jadinya kan nggak kelihatan kalau yang ditulis di PTM-nya. Jadi ditulis juga di dalam plastiknya. Nah, yang itu untuk bahan yang digunakan. Kemudian untuk proses pengambilan yang orofaring itu kan ada beberapa yang agak susah untuk menjulurkan lidah. Jadi harus menggunakan alat bantu namanya tong spacer. Jadi untuk menekan lidah. Nah, untuk menekan lidah ini yang paling bagus sebenarnya yang dari stainless. Jadi
Jadi kita nggak ragu kalau menekan lidahnya itu kuat, itu kita nggak ragu. Tapi kalau yang kayu kadang kita agak ragu kalau agak bisa kita itu. Tapi juga bisa kita menggunakan alat bantu namanya permen bendera. Jadi mungkin pasien itu sebelum kita lakukan pengambilan itu suruh belajar untuk membuka mulut sampai kelihatan anandanya kelihatan. Jadi kita kasih sampai juga ibu coba buka mulut sampai dengan kelihatan anandanya bagaimana. Biasanya buka mulut menjulurkan lidahnya kemudian bilang atau kayak gitu, kayak mau muntah. Itu biasanya kelihatan. Oke, bisa dipraktekkan cara menggunakan alat ini. jadi itu. Jadi sampai kelihatan. Kalau jadi ya mencari itu. Kemudian kita bagi berikutnya. Kita biasa ya. Menggunakan senter atau baterai atau alat penerangan untuk melihat tadi kita harus mengambil di tempat yang gelap. Kita pakai anu kan? Kita sudah menggunakan alat kesehatan untuk melihat tadi, untuk melihat amandanya itu tadi, ya, yang bukannya. Untuk proses pengambilan yang untuk yang proses pengambilan yang anak-anak ini yang agak perlu ekstra karena untuk anak-anak biasanya agak susah untuk diam. Kalau pada saat kita mengambil itu anaknya tidak bisa diam, ya itu kadang bisa begitu kita masukkan ke hidung dia malah kena tangan anaknya, jadi berbahaya. Jadi pada saat mengambil anak-anak paling tidak harus 3 petugas. Yang pertama mungkin memegangi anaknya dan tangannya. Yang kedua itu memegangi kepalanya jaga gerak. Kemudian yang satu mengambil untuk anak-anak, terutama yang di bawah 5 tahun. Mungkin untuk disuruh dia makan susah itu perlu itu. Tapi kalau bayi mana tidak tinggal digendong aja sama ibunya. Kalau bayi ya mungkin. Tapi kalau ya anak-anak tadi antara 1 sampai 5 tahun itu kan sudah melawan, itu perlu berat. Itu untuk proses pengambilannya. Jadi yang kita ambil dan panas harus ditahan. Ditahan dirinya juga ditahan masuknya tapi ditahan rasa dirinya. Oh kenapa? Kemudian ditahan setenang. Kok tinggi tidak nyampluk? Bapak nanti pada saat diambil jangan gerak dan setenang mungkin. Tuh. Nunggu ya. Kan nunggu sampai. Tapi rasanya mungkin cuma keluar mata atau Bisa berapa dengar aja ngomongnya apa-apa. Kalau bukan sekali tadi. Jadi kita arahkan kalau yang di hidung tadi, kita arahkan ke lubang telinga. Jadi kalau kita memasukkan daguannya itu jangan ke arah sana, tapi kita masukkan kemudian kita arahkan ke lubang hidung. Itu biasanya akan tepat. itu diputar atau cuma bisa berapa? Nah, untuk pengambilan yang dimasuk ring itu pada saat masuk itu didorong aja. Nah, biasanya masuk pertama kira-kira 3 cm itu akan agak ada gonjalan, itu ditegakkan. Ditegakkan, kemudian didorong lagi sampai mentok. Masuk kurang lebih 8 sampai 10 cm. Ya. Setelah masuk mentok, kemudian kita tahan 10 sampai 20 detik. Kita tahan biar meresap, kemudian kita putar pelan. Putarnya bukan di gini kan, tapi di gini-gini. Nah, kemudian pada saat menarik dari lubang hidung, itu kita kencangkan di hidung atas, kemudian kita tarik pelan-pelan. Soalnya jangan banyak mancing. Masih tuh. Masih tuh. Kapus. Kalau seandainya pasien mengernyitkan, itu dikenyitkan, jangan dikenyitkan. Kalau dikenyitkan nanti jepit gini, cairannya akan keperes. Oh, ya. Nah, jadi nggak optimal. Jadi kalau dia dikenyitkan, tenang Pak, jangan ditahan. Setelah dia kenyitkan, baru kita tarik. Nah, saya jangan menghirup udara, tapi dihembuskan biar dia rudanya Melebar. Mikrok ke hidungnya. Pinternya. Misalnya
Nek anak kecil malah Enggak ngapusin aja langsung Kemudian kalau yang tadi yang yang ada 10 tahun 13 tahun itu malah lebih mudah soalnya dek bekok. membuka mulut sampai kelihatan tonsil ya. Nah, untuk target pengambilan untuk yang oro itu tonsil kanan dan tonsil kiri. Kalau ada spot putih itu target yang kita ambil. Jadi kalau kita buka di dalam situ di tonsilnya itu di belakang tonsil ada spot putih itu yang kita ambil. Jadi kita buka oh ada putih itu yang kita ambil. Yang kita usap bagian itu. Tuh. Oh kalau untuk pengambilan satu aja Pak. Kalau dua lubang itu kalau seandainya yang mulut, yang oro susah, itu baru dua lubang. Tuh, oke, ya. Ya. Masih tuh Pak Kapus lagi. Kapusnya enggak galak ya, enggak apa-apa Mas. Kapus loh Mas. Buatkan saya ingat ya. Saya biasanya apa saya jatuhkan di tangan saya aja dulu. Ya. Ya. Adus. Masuk gang. Jam. Jadi tegakan itu ada dua. Jadi ada yang kecil, ini namanya boxer. Ya. Tambroket. Ya. Ini biasanya untuk yang Sengaja itu. atau yang punya kulit. Kalau punya kulit, anggota hidung itu menggunakan yang boxer atau yang kecil. Dua. Oke. Nah ini, nanti jangan saya jangan begini. Oke. Center enggak ini? Kalau ada, Center HP. jadi nanti ada yang pernah belajar di asisten, ada yang fokus di pengambilan itu lebih bagus. Nanti yang kurang berani mengambil jadi asisten. Saya asisten aja. Saya asisten. Enggak nyaman karena kita ngambilnya di hidung bagian dalam, jadi bukan sakit tapi enggak nyaman. Nanti refleksnya mungkin cuma apa merasa kalau enggak kayak gini, kadang bisa pusing. Terus untuk ini ambil tisu dulu Mas. Nah, diberikan tisu. Kalau Nah, dua kali, yang pertama saya terus yang kedua dari tenggorokan. Dua kali, ini dua kali. Dari dua kali. Ini cuma bagian satu. Standar Pak. Standar sini Pak. ini ya, nanti yang di oro aja. Jadi posisi yang mau kita ambil agak didongakkan sedikit, kurang lebih 30 sampai 40 menit. Kemudian kita masukkan pelan-pelan, ya. Kemudian kita dorong untuk ke lubang hidung, ya. Kemudian didiamkan juga, dibuka, kemudian ditarik pelan-pelan. Kemudian kita angkat dikit, kita potong, kemudian diangkat dikit, kemudian dipotong. Mundur. Nah, kita mundur. Nah, kemudian pada saat kita ini kita biarkan disemprot dulu sama yang asisten ini. Ya, jadi ini disemprot dulu, baru kita taruh di tempat sampah. Jangan diusahakan jangan kita memegang area yang rawan karena ini tadi kan masuk ke dalam hidung. Jadi ini kita buang, kemudian kita minta semprot, kemudian baru kita ngambil yang ya, dan sekarang oro yang kedua. Kalau pas hidung ini karena kita nanti satu alat gitu. Kalau bisa kita cuma satu kali kan. Kalau Pak Tanya kan dulu Ya kan. Oh, boy. Ya. Pak Tanya kopi. Sekali itu biasanya sekali ambil kalau kita diamkan ini sudah penuh. Jadi kalau kita tidak satunya lagi tidak terambil lagi. Sudah penuh.
Kita masukkan. Masuk. Bentar dulu. Pelan. Terus ditarik. Ya. Gendeng. Ya kan. Semprot. Nah, ini nunggu disemprot. Enak. Nah, oke. Nah, sekarang yang oro. Fokus yang ada putihnya. Oke. Tadi itu kita kunci kanan kiri. Ya, ini Ada yang putih kan? ah, itu gampang banget. Yang penting kena amandelnya itu kesenggol dia dulu. Ya kanan kiri. Kanan Susah. Kangelan negatif dan kangen satu. kayak ibarat cep. Kena juga. Belakang kamu suka atau nggak suka? Di belakangnya tapi kan kalau di itu kan mesti kena. Kena amandelnya. Kena amandel. Ya. Oh, ayo. Bisa. Kak. Nah, sudah. Kak dua. Itu kalau kita mau pisau hidung itu dikenyangkan gitu. Jadi kita buat tenang biar tidak sakit. Karena kalau dikenyangkan nanti tadi ke prostat. Ya masih enggak lagi itu kan itu. Ditarik. Nah, ditarik. Para filmnya sambil ditarik. Jangan lupa kode. Sebelum Nah, tadi kode. itu yang bungkus asistennya. Ya. Nah, kita Makanya tadi yang ini tuh jalan-jalan enak sekali tukang sop. katanya tadi yang mau pergi jadi asisten yang bekerja. Mana? Jadi tadi yang Kita kasih tisu. yang nggak buat biasa. Nanti kasih label. Sebelumnya ditempel label. Ini Ayo, layer 3 layer. seperti ini baru dimasukkan di plastik. Plastiknya tadi kan gitu. Sudah ada labelnya plastiknya. Ini harusnya plastiknya sangat ya. So gede ya? Ya. Nah, terus baru masuk Masukkan kontainer. Dan kontainer. Dan kontainer. di paling dalam saya kasih dulu ice pack, Kode. terus di sekelilingnya ada ice pack juga. Nah, 4 sampai 8. Dijaga semuanya 4 sampai 8. Setelah ini dimasukkan di sini. wah, ada yang kelewat tadi Bu. Jadi kalau mengambil tidak boleh menggunakan perhiasan. Kemudian tinggalkan HP, jam tangan. Kalau punya tadi pakai cincin atau apa, mungkin lepas dulu. Kemudian pakai apa anting-anting yang mungkin nanti kan bisa terus dilepas, disemprot dulu. Dilepas terus disemprot. Ya. Ya, biasanya kan kita keluar setelah selesai keluar yang keluar langsung kita mandi semuanya. Dan apron tadi kan nomor 2. Nah, tarik sini. Nah, itu. Kemudian kalau kita melepas apa yang kita gunakan, pegang bagian yang dalam. Jadi kalau kita melepas tadi jangan pegang yang di luar tadi. Nanti kita pegang yang di dalam, kemudian kita lipat. Jadi kita memegangnya bagian yang di dalam. Tuh. Nah, dia semprot tangannya. Jadi setelah melepas rangkaian itu diusahakan di semprot. Kemudian dilepas bentar satu separuh, terus dilepas. Nah, dilepas asmata dulu separuh. Nah, baru lepas gogel. Kalau di dalam enggak, kalau di dalam kan tadi anak-anak ini kan di dalam. Ya. Jadi taruh. Kemudian lepas.
Nah, tadi bukan tadi. Nah, salah. Jadi diusahakan kalau oh iya, tadi pertama yang keluar dibuang dulu. Ya. Oh ya, ya. Itu dilepas. Oke. Ya, bagian itu. Lalu yang lain-lain baru. Jadi yang pertama tadi masker yang vertikal dulu. Vertikal. Vertikal. Ya, bukan. Nah itu. Ya. Nah itu dilepas. Ya. Semprot dulu. Ya, tidak. Nah, tapi diusahakan pegangannya di dalam. Ya. Oke. Balik. Pegang yang di dalam. Nah. Ya. Nah, untuk melepas tidak boleh sambil lah. Ada smart ini. Nah. Ya. Satu sih. Nah. Terus satu tarik satu, kemudian baru satunya mengalir. Oh, belum dilepas. Relasinya belum. Nah, jadi dilepas dulu isolasinya. Tapi sarung tangannya jangan dilepas. Tapi isolasinya saja. Ya, satu. Lepas satu, yang lepas sampai lepas. Satu sampai lepas, pegang dalam, ganti. Nah, jadi satu kita lepas semua. Ya, lepas semua, kemudian kita beluk. Nah, yang kita pegang tetap bagian dalamnya. Nah, tadi kan kalau di dalam kan ini terbuka. Kalau di dalam kan harus dibuka lagi. Karena sudah dibuka kan tinggal gulung. Nah. Tangan. Biasa. Ya. Iya, kan masih ya. Enggak, ini ke depan. Ini kan tadi di dalam Mas. Jadi biasa Pak. Komen tak ya? Terus masker pengganti. Siap dari mana kita ganti masker biasa. Tuh. Food, kemudian terakhir sarung tangan. Ini terakhir. Masker dulu ganti. Ya. Berat juga. Ini disimpan. Berat. Simpan di sini. Nah, ya ada pakai ini. Tadi dilepas, dibuang, kemudian ini kan sarung tangan. Satu but dilepas, ganti biasa. Kemudian sarung tangan dilepas. Nah, tuh. Ya, gimana hasilnya kesannya? Kita mengamankan sampel. Jadi setelah ada swabnya, misalkan dijaga suhu dari sampel itu 4 sampai 8 derajat. Jadi jangan. Dimulai Pak. Bukan mulai aja, relax, jadi banyak asal diturunkan terus kayak mau kayak gitu. Bukan tapi jangan terlalu manis. Nah gitu. Jangan bilang Betul begini. Betul begini. Di atasnya. Kata benggala tadi. relax, santai. Santai tangan.
Jadi ditutup. Ini kan nggak kelihatan. Biar kita bisa mengambil, bisa pakai tong patal atau kita tutup bagian belakang tadi. Kita mulai dari ujungnya ya. Dari nafas. Ini semua. Terus tegakkan ini. Terus dorong. Terus pelan. Terus sini. Nah, Ayo, lebih. Oh, berarti tangannya. makanya dipegangi, terus diangkat, nah, dipotong, nggak usah dulu. Nah, terus pegangi masih terus. Termasuknya lembut. Tapi kalau nangis. Itu Pak. Sampai ke dalam. Itu berarti sudah sampai sasaran. Saya indikasinya kalau dia sudah Indikasi kalau kita berarti ada sampai tetesan. Lebih lembut gitu. Nah. Jadi masuk kan agak rendah, ditegakkan, dorong lagi. Nah, pada saat mengambil sudah dipepetkan di hidung, jangan diturunkan di sini, kalau sini kena yang di atas. Jadi diusahakan kena yang bawah. Jadi yang hidung yang bawah. Ya. Ya. Sekarang yang teruk. Ya, Ayo, Bu. Lidahnya kurang keluar. Total. Total. Itu baru berhasil kalau dia ada. Oh, indikasinya ini. Saya nggak boleh masuk ke situ. Nggak usah dikecilkan. Nah, sekarang dibungkus. Alhamdulillah. Amin. Saya tulis ini negatif. Lagi. Dok. Gantian. Nah, nanti bentar kan? Gantian. Siapa yang diambil dulu, mungkin nanti gantian ambil. Nah, ya. Ini asisten, siapa yang pilih asisten? Aku tak jadi asisten. Ya, yang asisten. Asisten. Nah, itu bagaimana? Ini contoh yang paling bagus. Ini buat tulangnya orang kelihatan banget. Ke sini. Nah, oke, kanan kiri, kanan dibalik lagi. Sudah. Oh, jadi cuma di bagian itu Ya. Terus diusahakan jangan menyentuh lidah. Biar nanti yang jadi Kok histeris ya? kalau kita kesentuh lidah itu keserap ludahnya. Jadi nanti Semprot lagi. nggak bisa maksimal. Jadi diusahakan jangan ya. lebih aman yang ini daripada yang pakai sabun di sini ya, Bu ya. Yang penting sudah dibersihkan hidungnya, Bu. Sisanya Oke. Tahan, mendongak digabung. ya, Jangan. yang penting ibu relax, oke? Nah, masuk, tegakkan, masuk lagi. Nah, dorong. Terus. Nah, betul. Naik. Dibetulkan ke atas. Nah, pelan-pelan tarik. Ya, bagus Ibu. Sip. Tapi ya jangan terlalu pelan-pelan, Pak. Jangan. Kelar main. Oh, ya jauh ya. Ini nahan napasnya enggak benar. Boleh pelan tapi jangan pelan-pelan banget. Sing ngomboliane. Ya, Udah kayak yang pokok itu. ya, tekan dulu.
Ya Pak, tanda bisa kecil. Masuk. Masuk. Belum. Nah. Oh. Nah, terus tekan. Terus ditekan. Nah, terus. Nah, tekan. Terus tekan sini, tarik. Nah, tapi jangan kekencengan. Kalau ini kekencengan, kalau tadi kelambatan. Ya, bunyinya itu lebih geli. Badan nariknya itu lebih geli. Kalau mau tahu jadi kita biarkan takutan. Nah, nariknya ini agak di itu apa? Kira-kira betul ora sih? Udah Keluar itu malah nekuk loh. Oh gitu. Ya malah menutupi. Nah, itu ya paling enak itu. Ya, itu. Ya, itu. Di seberangnya jangan dibuka ini. Dapat ini ya, ini jangan dibuka. Oke. Ah, jangan itu. Ya. Nanti kan ada, nanti ada. Saling menyakiti. Kurang. Nah, terus tekan. Nah, belum. Terus. Nah, tariknya di atas, itu lebih ya terasa. Ini nggak kelihatan ya? Nah, itu. Nah, jadi kalau ditotol kan terus keluar Bu, gitu, buka. Makanya tadi kalau yang tangan terakhir ditotol tadi kan. Nah, Akhirnya terpaksa. satu lagi Pak. Pak Basil, kedengaran Pak Bandus, nggak diperiksa kok. Di sini kok. Pak Basil sama benernya Pak David. Bagian. Tisu. Satunya di sini. Ya, bisa. Satunya di sini. Nah, terus tegakkan. Nah, dorong. Jangan ditahan. Tekan sendiri. Tarik. Kenapa kalau terasa? Karena ini termikat. Ini itu akan jadi kurang keras. Jadi Saya orang Pak Ese. Kurang dulu ya. ya. Ini kan. Nah, kita tahu yang belakang itu. Terus belakang. Nah, terus tekan. Lebih. Nah, jatuh Bu. Berhasil. Itu berhasil. Itu teknik kedua. Tekan. Dorong.
Ya, masuk ada ya, jangan dia naik ada dulu. Nah, jadi Bapak. Jadi mau cari lubangnya itu jangan diantar di sana. Ya, apa? Yang ini berapa? Jadi hasil sampai ya kelihatan pala-palanya ya. Masukkan aja Pak. Yang dia agar yang sebentar. Nah kan Pak. Nah kan Pak. Kuat kan. Jangan cuma satu Pak. Ya, jadi kan jadi jangan cuma satu. Belakangnya tonsil ya Pak? Ya, oh. Oke. Ya. Kamu ya tak kasih. Dia mau. Nah, itu duduk semprot. Oke. Ini Pak, ini Pak. Relax ya Pak ya? Tegakkan sini. Dorong. Terus. Kurang dekat. Nah, dekat terus dorong. Naikkan. Wah, kurang tegak, masuk terus agak tegakkan. Jadi kalau ini kan agak keras. Kan kena yang bawah. Tapi kalau agak kan ada bagian-bagiannya, jadi agak sulit juga. Kita kan di bawah itu yang bagian bawah itu kan nggak ada bangunannya. Keterang. Mau keterang. Bilang apa? Apa? Angkat jalannya kecil lah. Pada saat dipotong di belakang kan dia kan dipotong gitu loh, dimasukkan center gitu. Tapi jangan kena ikan. Latihan atau uji berat ini semoga teman-teman semuanya yang sudah latihan tadi menjadi semangat untuk swab. Berarti target besok sedang mau berapa? Ini akan cukup untuk menghadapi kita. Jadi yang mau bantu menyiap besok ini. Oh, mau disampaikan? Ketika kita melakukan swab, hasil itu yang menentukan hasil status pasien itu negatif atau positif adalah dari proses pengambilan kita benar atau tidaknya. Gitu. Jadi ketika kita melakukan pengambilan swab, dipastikan bahwa tahapan kita sudah benar. Itu makanya kemarin di internet itu ada hasil yang bilangnya negatif palsu. Saya baca itu negatif palsu itu adalah hasil di mana pada saat proses pengambilannya itu tidak benar. Jadi ketika pengambilannya tidak benar, bisa jadi hasilnya negatif, tapi ternyata bisa jadi dia itu positif. Udah Bu Anis, itu aja pertanyaan aku angkat.
semoga bisa memberikan semangat dan motivasi kita. Semoga kita akhiri pertemuan dari hari ini dengan berdoa bersama. Terima kasih teman-teman semuanya. Monggo kita akhiri pertemuan di hari ini dan doanya teman-teman semuanya bisa tetap terus bersemangat dan menghadapi tantangan kerjaan kita ke depan. Ya, kita satu keluarga, kita tunjukkan bahwa kita peduli dengan satu dengan yang lain. Kita tunjukkan bahwa memang benar kita saling support, saling dukung supaya tidak ada lagi kata-kata bahwa pengen aku dan seterusnya. Kita bisa berdoa dengan untuk kepada ucapan masing-masing, berdoa dan bersama. Cukup, selamat siang, cukup ngobrol.